Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Bu, terlihat Bu. Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, sudah. Siap. Sebentar. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Warsono dan Ibu Anita, saya Desi Aristidi, teaching RPP saya dengan materi substansi genetika. Observernya adalah Bapak Syukur Eko dan Ibu Puput. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, Ibu sudah tayangkan di layar kalian itu sebuah slide, ya. Kalian perhatikan. Budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian di pagi ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah, syukurlah kesehatan itu adalah nikmat utama yang harus kita syukuri dan dijaga dengan baik. Karena jika kita sehat, semua aktivitas bisa kita lakukan, termasuk belajar. Apakah semua sudah join atau belum? Ujang, Ibu minta tolong Ujang dicek teman-temanmu. Syukur belum ada Bu, mungkin belum baca WA-nya. Oh, terima kasih Ujang. Baik, sambil menunggu Syukur, kita mulai saja kegiatan pagi ini. Nah, itu Syukur baru gabung. Syukur, kenapa kamu terlambat joinnya? Maaf Bu, kesiangan Bu, bangunnya kesiangan Bu, malam Bu. Suaranya kecil ya, Syukur ya, Bu. Ya Oke, Bu, maaf anak-anak. Bu. Ya, kayaknya kesiangan Bu. Baru masuk suaranya. Kesiangan Bu, Siangan ya. kesiangan. Oke, anak-anak. Iya, Sebelum kita mulai Bu. kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Silakan kita kelas dipimpin doanya, Ujang. Ya Bu, teman-teman sebelum belajar biologi kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ujang. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah lapangkan hati kita dalam menerima pelajaran biologi di pagi ini. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diikuti oleh Rida. Silakan Rida, semuanya Ibu harap untuk berdiri. Siap ya teman-teman. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Rida, silakan duduk kembali. Sebelum kita belajar, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Ujang, di mana temanmu? Apakah hadir semua? Dedi Bu yang nggak masuk katanya sakit, kata mamanya tadi nge-WA sakit. Oh, Dedi nggak masuk karena sakit. Semoga, mari kita doakan bersama, semoga Dedi segera sehat dan minggu depan saat belajar biologi bisa bergabung bersama kita. Amin. Amin. Ya. Amin. Ayo semuanya, sebelum kita belajar, Ibu mau cek dulu kalian sudah rapi atau belum. Syukur itu bajunya belum dikancing bagian atasnya, ayo dirapikan dulu. Oh iya Bu, maaf Bu, kelupaan nih Bu, nggak sengaja ya Bu. Oh, Syukur ini kenapa suaranya kok kecil sekali? Iya Bu, iya. Ini Bu udah. Terima kasih Syukur. Anak-anak, walaupun kita belajar daring dari rumah masing-masing, kita harus tetap berpakaian seragam rapi sebagaimana mestinya ya. Nah, apakah semua hal yang terkait dengan pembelajaran kita di pagi hari ini sudah kalian temukan? Apakah itu modul, LKPD, dan sumber belajar lainnya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, tentunya sudah. Terima kasih anak-anak. Sepertinya semuanya sudah oke. Itu artinya kalian sudah siap untuk belajar. Siap untuk belajar biologi di pagi ini? Siap, Bu. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang metabolisme. Coba kemukakan kesimpulan yang diperoleh pada pembelajaran tentang metabolisme. Apakah ada keterkaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang materi genetik, yaitu gen, DNA, RNA, dan kromosom? Ayo, siapa yang bisa? Aprina bisa kali ya? Silakan Aprina. Iya Bu, dari yang saya ingat pembelajaran yang minggu lalu Bu, gen dan metabolisme itu tidak dapat dipisahkan. Semua reaksi metabolisme yang terjadi pada tubuh kita itu diatur Bu semuanya oleh gen. Setiap gen itu akan terekspresi secara khusus sehingga terjadi metabolisme dalam tubuh kita. Misalnya saat tubuh kita membutuhkan enzim pencernaan, maka gen pengkode dari enzim akan terekspresi dalam wujud metabolisme dengan memproduksi enzim Bu yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Aprina. Benar sekali yang Aprina sampaikan. Apakah Widya mau menambahkan? Ibu lihat Widya mengacungkan tangan. Silakan Widya. Ya Bu, dari apa yang Rina sampaikan, hubungannya antara gen dengan metabolisme itu, gen merupakan arsitek dalam kegiatan metabolisme. Itu Bu tambahannya Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali dan benar sekali apa yang Aprina dan Widya sampaikan. Jadi gen dan metabolisme itu tidak dapat dipisahkan. Semua reaksi metabolisme yang terjadi pada tubuh makhluk hidup itu diatur oleh adanya gen. Setiap gen akan terekspresi secara khusus sehingga terjadilah metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa yang disampaikan Aprina dan Widya akan kita bahas di hari ini. Kita akan belajar tentang gen, DNA, RNA, serta kromosom. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah menganalisis hubungan, struktur, dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran, setelah proses mencari informasi, kajian pustaka, menanya dan melakukan pengamatan serta diskusi, kalian dapat menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, RNA, serta kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat dan merumuskan urutan proses protein dalam kaitannya dengan pencapaian kode genetik. Baik anak-anak, Ibu punya satu tayangan gambar buat kalian. Ya. Nah, coba kalian perhatikan. Di layar sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Bu. Nah, di sana Bunga kalian mawar Bu. lihat ada aneka bunga mawar. Ada warna merah, putih, kuning, dan pink. Apakah menurut kalian atau bisakah kalian menghubungkan antara gen, DNA, RNA, dan kromosom dan apa kaitannya dengan penyampaian kode genetik atau fenotip suatu makhluk hidup sehingga kalian itu bisa melihat warna aneka bunga mawar tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Yurita, silakan Ya. Yurita. Baik Bu. Dalam genetika, ekspresi gen merupakan tingkat yang paling mendasar Bu, yang mana genotip memunculkan fenotip, yaitu sifat yang dapat kita amati. Kode genetik yang disimpan dalam DNA ditafsirkan oleh ekspresi gen, dan sifat-sifat ekspresi tersebut memunculkan fenotip pada suatu organisme. Terima kasih Yurita. Benar sekali yang disampaikan oleh Yurita ya anak-anak, bahwa gen itu merupakan tingkat yang paling mendasar di mana genotip itu memunculkan fenotip, yaitu sifat yang dapat diamati sehingga bisa terekspresi aneka warna pada bunga mawar seperti yang kalian lihat. Nah, Rida itu mau tunjuk tangan, mau menambahkan atau gimana? Silakan Rida. Iya Bu, saya mau menambahkan, menurut pendapat saya, konsep yang benar mengenai hubungan gen, DNA, dan kromosom itu adalah bahwa gen merupakan bagian dari DNA, karena segmen DNA akan membentuk gen, selanjutnya gen-gen itu akan terangkai membentuk kromosom. Itu Bu.
Iya, terima kasih Rida. Benar ya yang disampaikan oleh Rida bahwa gen itu merupakan bagian dari DNA yang selanjutnya gen itu akan terangkai membentuk sebuah kromosom. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Kelompok biologi hari ini Ibu bagi menjadi 9 kelompok. Masing-masing kelompok itu anggotanya 4 orang. Pembagian kelompok serta bahasan tiap kelompok serta LKPD minggu lalu sudah Ibu bagikan dan topiknya pun sudah kalian diskusikan secara mandiri di rumah. Yang akan kita bahas adalah tentang gen, kemudian tentang DNA dan RNA serta kromosom. Ibu ulangi pembagian kelompok beserta bahasan tiap kelompok ya. Kelompok gen itu ada Syukur, Ujang, dan Budi. Kelompok DNA dan RNA ada Puput, Yurita, dan Aprina. Kelompok kromosom itu ada Ambar, Irma, Rida, dan Aku. Kalian tentunya sudah mufakat siapa yang akan memilih kelompok untuk presentasi hari ini. Sudah mufakat belum? Sudah, Bu. Pastinya ya. Nah, kalian harus perhatikan pada saat perwakilan kelompok melakukan presentasi, yang lain menyimak dan dipersilakan nantinya untuk bertanya ataupun menyanggah hasil dari presentasi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai presentasi, apakah ada yang akan ditanyakan terkait permasalahan pada LKPD masing-masing kelompok? Kalau ada, dipersilakan sebelum kita presentasi. Bu, saya Bu, Rida dari kelompok 1. Ya, silakan Rida. Saya masih bingung dengan permasalahan nomor 1 pada LKPD kelompok kami, Bu, tentang kromosom. Ada beberapa tampilan bentuk-bentuk kromosom. Bagaimana ya, Bu, caranya supaya orang-orang tahu bentuk kromosom itu banyak jenisnya? Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Rida. Makasih ya Rida, pertanyaannya cukup bagus. Di antara kalian apakah ada yang mau menjawab pertanyaan Rida? Mengapa orang bisa tahu kromosom itu kok banyak ya bentuknya? Ayo, siapa ya? Saya Bu, mau coba Bu. Silakan Budi. Bu. Menurut saya kalau dari referensi yang pernah saya baca, jadi kromosom itu bisa dilihat dengan teknik pewarnaan kromosom. Sehingga nantinya akan terlihat bentuk kromosom itu di bawah mikroskop gitu. Jadi bisa. Bisa. Baik. Terima kasih Budi, terima kasih. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Budi. Yang disampaikan Budi itu benar. Salah satu teknik yang digunakan untuk melihat bentuk kromosom itu adalah dengan teknik pewarnaan. Di mana nanti dengan teknik pewarnaan itu lalu diamati di bawah mikroskop, kita akan bisa melihat bentuk-bentuk kromosom seperti yang sudah kalian lihat dan akan kita bahas nantinya. Baik anak-anak, untuk menghemat waktu kita mulai saja presentasinya. Kelompok lain silakan menyimak dan jika ada yang mau menyanggah atau ada yang mau bertanya, silakan raise hand di kolom chat. Kita acak kelompok yang akan maju untuk presentasi pagi ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok kromosom yang akan dipresentasikan oleh Ambar. Silakan Ambar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar dari kelompok kromosom akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang beranggotakan Rida, Irma, dan Widya. Dari permasalahan gambar 1, jawaban kelompok kami adalah keempat kromosom tersebut berbeda bentuknya berdasarkan letak sentromer. A bentuk namanya metasentrik, B submetasentrik, C akrosentrik, D telosentrik. Dan bagian-bagian yang menyusun kromosomnya adalah nomor 1 sentromer, nomor 2 lengan kromosom, nomor 3 matriks, nomor 4 kromonema, nomor 5 kromomer, nomor 6 lokus gen. Untuk permasalahan nomor 2 akan dipresentasikan oleh rekan saya, Irma. Iya, baik. Terima kasih, Ambar. Untuk permasalahan yang kedua, jawaban kelompok kami adalah untuk soal nomor 1, apakah nama kelainan fenotip yang ada diderita oleh anak tersebut, itu jawabannya adalah sindrom Down, Bu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, nomor berapakah terjadi kelainan kariotipnya? Itu terlihat jelas Bu, ada di nomor 21 yaitu trisomi, nomor 21-nya. Dan untuk nomor 3 pertanyaannya, berdasarkan tampilan kariotip kromosomnya,
apakah bisa dihubungkan antara kromosom dengan fenotip satu makhluk hidup dan pewarisan sifat genetik? Jawabannya adalah fenotip satu makhluk hidup merupakan realisasi Bu, variasi susunan gen pada genotip satu makhluk hidup yang terdapat dalam suatu kromosom. Demikian Bu untuk soal nomor 2 Bu. Ya. Silakan ditutup Ambar. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Demikian Bu, presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih Ambar dan tim kromosom. Kita berikan tepuk tangan buat Ambar dan tim kromosom. Oke, hasil presentasinya bagus sekali. Dari hasil presentasi Ambar dan tim, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Dipersilakan dengan menyebutkan nama kelompok terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya Bu, mau tanya Bu. Ya Budi, silakan. Jadi kalau mengamati penjelasan kelompok yang tadi, kalau kromosom itu jumlahnya lebih banyak dari yang seharusnya, berarti berpengaruh ya ke fenotip gitu ya Bu ya? Baik Budi, terima kasih atas pertanyaan Budi. Sebelum Ibu jawab, apakah ada yang mau menanggapi atau membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Budi? Silakan. Saya Bu Ujang Bu. Ujang, baik Ujang, silakan. Menurut saya, jika pada suatu makhluk hidup jumlah kromosomnya lebih banyak dari yang seharusnya, maka akan mempengaruhi tampilan fenotipnya, Bu. Karena kromosom itu menyimpan informasi genetik suatu makhluk hidup dan akan berpengaruh terhadap fenotip yang dihasilkannya, Bu. Seperti itu. Baik, terima kasih Ujang. Anak-anak sekalian, benar sekali yang disampaikan oleh Ujang. Ibu pertegas lagi ya, bahwa kromosom itu akan mempengaruhi fenotip suatu makhluk hidup. Karena ini terkait dengan faktor hereditas. Nah, anak-anak sekalian, karena semua kelompok sudah presentasi, semua pertanyaan sudah terjawab, silakan kalian lengkapi hasil kerja kelompok masing-masing dengan menambahkan masukan dari kelompok lain supaya hasil kerja kalian semakin lengkap. Tepuk tangan buat kita semua untuk kegiatan hari ini. Dari rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Silakan. Ya Bu, saya akan mencoba menyimpulkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, gen adalah urutan DNA protein histon membentuk nukleosom dan berkondensasi membentuk badan yang disebut kromosom. Nah, yang pada akhirnya akan menentukan sifat tertentu pada suatu makhluk hidup. Bu, itu Bu kesimpulannya. Oke, baik Widya, terima kasih atas pendapat Widya, atas kesimpulannya. Apakah ada yang mau menambahkan atau sudah segitu aja kesimpulannya, Irma barangkali? Saya mau menambahkan sedikit Bu dari yang disampaikan Widya. Kesimpulannya kromosom tersusun dari DNA dan gen-gen ini berada dalam DNA. Semuanya itu adalah komponen materi genetik yang terkait dengan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Gitu Bu tambahan saya Bu. Oke, terima kasih Irma. Baik anak-anak, terima kasih untuk semuanya atas pembelajaran biologi hari ini. Semangat belajar kalian luar biasa. Tetap semangat mengulang pelajaran dari rumah supaya semakin paham dan bisa memahami dan mengembangkan konsep yang sudah didapat. Terakhir dari Ibu sebagai oleh-oleh buat kalian, perhatikan presentasi yang akan Ibu sampaikan supaya kalian semakin paham dari apa yang sudah kita pelajari di pagi ini. Membahas tentang substansi genetik itu ada 3, itu ada gen, ada DNA dan RNA, serta ada kromosom. Ya. Kemudian gen itu merupakan unit bahan yang membawa sifat keturunan, kemudian gen itu mengatur segala sifat yang tampak pada suatu organisme, misalnya kulit, tinggi tubuh, hidung mancung, dan lain sebagainya. Gen itu terletak di dalam kromosom, tepatnya pada bagian kromomer, tepatnya pada lokus gen. Lalu yang kedua itu ada DNA. DNA merupakan polimer nukleotida. Suatu nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Kemudian antara DNA dan RNA itu berbeda dari segi satu strukturnya, yang kedua komponen gulanya,
Yang ketiga, basa nitrogennya, yang keempat letaknya, dan yang kelima jumlahnya. Lalu terakhir tentang kromosom. Kromosom merupakan suatu struktur mikroskopis yang berbentuk seperti benang dan menebal yang gambarnya bisa kalian lihat pada tayangan Ibu. Di mana bagian-bagian kromosom itu ada sentromer, ada lengan kromosom, ada lokus gen, satelit, kromonema, kromiol, dan matriks. Letak kromosom itu di dalam sel itu tepatnya di dalam inti sel, di mana kromosom itu adalah rangkaian-rangkaian dari polinukleotida dari DNA. Dan bentuk-bentuk kromosom itu berdasarkan letak sentromernya, ada metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Oke, nah itulah kesimpulan yang bisa Ibu berikan kepada kalian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan apa yang Ibu sampaikan itu coba kalian ulang kembali di rumah. Nah, siap? Dan anak-anak sekalian, sebagai bahan evaluasi pembelajaran, Ibu akan berikan beberapa latihan soal. Link Google Form-nya ada di WhatsApp grup kalian. Minta tolong dikerjakan sebentar. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Baik, Bu. 5 menit ya. Soalnya cuma 5. Bu, udah selesai Bu saya, Bu. 2, 3, 4, 5. Pre-memory. Oke. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Nilai tertinggi diperoleh oleh Ujang. Ore Ujang. Terima kasih, Bu. Betul semua. Kalian dapat 1. Kenapa sih, Bu? Syukur cuma betul 1. Kesiangan. Syukur ngantuk, Bu. Syukur nggak nyimak. Banyak kesiangan. Nggak nyimak. Rasa awal, Bu, jadi dia kurang konsen. Ya, anak-anak Belajar, Bu. Maaf kurang ya, Bu. kurang memperhatikan Belajar. syukur ya. Baik Iya, Bu. anak-anak, Ibu apa ya? Untuk kalian semua, kalau ada pelajaran atau pembelajaran diberikan oleh guru, itu kalian harus memperhatikan dengan baik supaya kalian bisa mengambil intisari dan konsep yang akan disampaikan oleh guru, ya. Ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Demikianlah pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kekeliruan saat menyampaikan materi. Minggu depan kita akan membahas materi lanjutan sintesis protein. Ibu akan kirimkan materi pembuka di GCR, dan untuk hari ini Ibu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima, Ibu guru yang sudah melakukan kegiatan peer teaching, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang mengurangi proses terjadinya kegiatan peer teaching ini. Semuanya dianggap masih dalam keadaan normal, tidak ada kekurangan apapun. Saya akan memberikan sedikit diskusi ya dengan Ibu Bapak semuanya untuk peer teaching hari ini. Secara keseluruhan, saya akan memberikan secara keseluruhan dulu ya. Mungkin nanti untuk per individunya saya akan di chat. Untuk keseluruhan di sini saya lihat kemampuan untuk menghidupkan suasana kelas sudah sangat bagus. Karena dari awal kemarin juga saya sering mengatakan bahwa awal pertemuan ketika kita bertemu dengan anak itu, apalagi secara virtual, kita harus berusaha untuk mengajak bagaimana anak itu antusias, gitu kan. Saya lihat sekarang untuk penampilan Ibu yang kelima orang ini itu sudah ada sentuhan terhadap anak untuk mereka itu merespon untuk mengikuti pembelajaran, ya, sehingga di awal itu sudah memberikan kesan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian reward di sini sudah mulai nampak. Dari kemarin juga penampilan peer teaching untuk tahap pertama juga sudah ada. Kemudian di sini langkah-langkah pembelajaran dari awal sampai akhir sangat terstruktur dengan baik. Kemudian instruksi
untuk akses masuk ke GC ataupun ke Zoom itu sangat jelas disampaikan, dipaparkan terhadap siswa. Terkadang mungkin siswa tidak semuanya bisa paham dengan apa yang kita inginkan, tapi di sini dari RPP yang dibuat, kemudian dari langkah-langkahnya, ibu bapak gurunya juga menggiring bagaimana proses pembelajaran itu bisa sesuai dengan tahapannya. Sehingga itu memang sangat memudahkan untuk siswa, sehingga lebih mudah lagi ketika mereka masuk ke dalam kelas pembelajaran secara virtual. Kemudian ada satu mungkin yang tidak terlalu mungkin karena kalau peer teaching itu ya tadi sudah dikatakan sedikit grogi ya Bu ya. Kita sudah saya percaya ibu bapak guru semuanya sudah mahir, sudah pandai gitu kan untuk mengatur suasana kelas, tapi terkadang apabila kita memang dalam satu forum apalagi dilihat oleh banyak orang, intonasi ataupun mungkin gaya bicara kita mungkin jadi tidak terkontrol gitu kan ya. Ya memang bahasa yang lambat, tidak terlalu lambat juga atau mungkin tidak terlalu cepat, itu pilihan kita ya ketika kita untuk mengajar secara virtual. Kalau mungkin kalau kita bertatap muka secara langsung, terkadang kita berintonasi ataupun berbicara dengan ritme yang sedikit agak cepat. Mungkin masih bisa dipahami juga. Tapi kalau secara virtual mungkin kita sedikit agak harus mengurangi ritme suara kita supaya lebih mudah untuk dipahami, apalagi dengan koneksi jaringan yang memang sering terkendala. Kemudian untuk penugasan tadi sudah sangat jelas ya. Cuma mungkin perhitungannya itu tugas yang diberikan dengan waktu ya, toleransi waktu yang diberikan. Itu karena memang kebanyakan yang dialami di daerah, karena saya berada di Kabupaten Ciamis yang termasuk bukan kota ya Bu ya, kota sedikit mungkin diskotik. Jadi banyak anak yang mengeluh, orang tua yang mengeluh pada saat pembelajaran secara virtual ini karena memang tugas yang dibebani oleh ibu bapak gurunya terlalu banyak dengan waktu yang memang singkat. Padahal kalau kita lihat setiap hari juga kita kan ketika anak tetap muka, setiap hari juga ibu bapak guru mungkin memberikan tugas ataupun ulangan. Tetapi anak kadang tidak mengeluh. Berhubung mungkin karena anak berada di rumah, ya suasana rumah, sehingga ketika kita memberikan tugas, padahal sesuai dengan porsinya masih saja anak merasa keteteran dan orang tua mungkin baru melihat secara nyata bagaimana proses pembelajaran anak itu. Jadi banyak orang tua kepo sendiri ya Bu ya, oh iya anak saya ini terlalu, padahal kalau didorong dengan orang tua ataupun kebersamaan teman-temannya, mungkin pembelajaran itu atau tugas-tugas itu tidak terlalu berat untuk siswa. Kemudian sedikit ada lagi, untuk yang lainnya mungkin saya rasa dicukupkan Pak. Nanti untuk per individunya nanti saya akan ulas di kolom chat. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu yang tampil hari ini, semuanya luar biasa, sangat bagus, dan banyak memberikan ilmu kepada saya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dari saya juga tidak jauh berbeda ya, dari amatan saya pada semua ibu yang tampil hari ini. Itu seperti tadi Pak Syukur katakan bahwa ini ya kalau dikatakan lebih lengkap dari periode yang tanggal 8 itu jelas sudah kelihatan ya, sudah mendapatkan masukan sehingga yang hari ini itu boleh dikatakan ya ada perbaikan lah dari yang sebelumnya, itu sesuatu yang wajar karena sudah ada masukan sebelumnya ya. Secara umum ini dari penampil 1 sampai 5 saya melihat ya bisa dikatakan sudah di atas nilai baik lah ya,
kalau saya boleh katakan seperti itu ya, dari mulai membuka pembelajaran ya, dari KI satunya semuanya tercapai dari yang penampil 1 sampai 5 ya, KI satunya tercapai, kemudian tujuan pembelajaran juga disampaikan ya, kemudian persepsi juga dilakukan ya. Lalu nasionalisme juga ada yang menanamkan dengan sangat kuat ya, ada juga yang kadarnya kurang kuat tapi sudah muncul seperti itu. Ini sesuatu yang sangat baik tentunya. Kemudian di bagian inti, karena kalau saya lihat semuanya ini sepertinya pakai PBL ya, model pembelajarannya, jadi sudah tampak, kecuali tadi yang betul kata Ibu Desi ya, yang terakhir tadi, bentuk permasalahannya yang saya loncat dulu nih ya ke Ibu Widya itu kurang eksplisit ya barangkali ya, seperti itu. Kalau yang lain sudah tampak jelas, karena ini basisnya berbasis masalah, jadi pembelajaran itu harus berbasis pada masalah ya, sehingga masalah yang akan dibahas itu harus jelas untuk bisa diselesaikan oleh semua siswa yang ikut dalam pembelajaran tersebut ya. Kemudian pembagian kelompok itu sudah disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas ya, ini sudah baik. Lalu hal yang sangat lebih kuat lagi, semuanya ini sudah lebih mengakomodir kepada siswa, mengaktifkan siswa ya, sehingga tadi ada seolah-olah ada siswa yang tampak pasif lalu diberikan motivasi sehingga jadi terlibat aktif di dalam pembelajaran. Ini suatu hal yang positif tentunya. Ini dilakukan oleh semua ibu yang tampil tadi ya. Kemudian di bagian penutup ya, di bagian penutup, maaf tadi bagian titik masih saya tambahkan bahwa terjadi komunikasi dua arah ya, guru dengan siswa yang sangat intens. Ini sesuatu yang sangat positif tentunya. Jadi tidak teacher center tapi student centernya ini sangat terasa ya, sangat kelihatan. Lalu di bagian penutup semuanya sudah membasiskan di dalam membuat kesimpulan, itu sudah mengaktifkan anak ya. Jadi anak yang disuruh membuat kesimpulan. Kemudian ada penguatan-penguatan yang juga diberikan oleh guru ya, untuk bahkan ada yang ditambahkan tadi setelah seorang siswa menyimpulkan, dimintakan yang menambahkan kesimpulan, itu sesuatu yang bagus tentunya. Itu secara umumnya dari semua penampil tadi. Lalu saya melihat secara umum juga tentang manajemen kelas ya, istilah saya manajemen kelas ya, mengaktifkan siswa itu sangat bagus sekali semuanya ya. Juga hal yang tidak kalah pentingnya, voice dari ibu yang tampil itu semuanya sangat jelas ya, merdu ya. Ada yang tadi dikatakan lembut tapi mengena juga. Itu merupakan faktor yang ikut menentukan juga dalam kelancaran berlangsungnya pembelajaran ya. Jadi yang tadi semuanya sudah voice-nya sudah sampailah kepada semua siswa. Lalu yang terakhir masalah waktu ya. Karena ini memang ada hal-hal yang di pre-memory, jadi ada yang kalau patokannya tadi 20 menit, ada yang tepat 20 menit ya beberapa orang ya. Ada yang lebih 3 menit tapi tidak apa, itu masih dalam kurun waktu yang wajar ya. Bahkan ada yang 24 menit itu tadi penampil yang pertama ya Ibu Afriani, tapi tidak apa karena itu masih hal yang wajar ya. 24 menit. Itu kiranya Ibu dan Bapak semuanya yang bisa saya ulaskan setelah tampilan 5 peserta dalam peer teaching ini. Mudah-mudahan apa yang telah terlihat ini ke depan betul-betul bisa diaplikasikan oleh Ibu dan Bapak semuanya, sehingga kadar pembelajaran yang berlangsung di masing-masing sekolah itu lebih baik lagi ya. Dan tentunya kalau pembelajarannya lebih baik, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik ya. Sesuai dengan tuntutan
abad 21 ini yang sangat menuntut keterampilan yang sangat beda dengan tahun-tahun terdahulu ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku observer dari Bu Afrina, ya, Bu Afrina dan Bu Desi. Bu Afrina dan Bu Desi. Mungkin kalau secara umum, Bapak Ibu semua ada sebuah perbedaan antara peer teaching pertama dengan peer teaching kedua, terutama peer teaching kedua ini melengkapi ya, saya melihatnya sudah melengkapi yang peer teaching yang pertama, di mana dalam peer teaching yang kedua ini baik Bu Afrina maupun Bu Desi itu ada penguatan ya, ada penguatan materi, terutama itu di bagian akhirnya. Jadi penguatan materinya itu sangat muncul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah sintek ya, kegiatan pembelajaran baik itu pendahuluan maupun penutup, baik Bu Afrina maupun Bu Desi itu sudah runut. Saya melihatnya itu sudah runut. Untuk pendahuluan itu udah ada salam, kemudian motivasi, kemudian doa, mengecek kehadiran dan sebagainya. Ini juga sama untuk bagian inti, baik Bu Afrina maupun Bu Desi. Ini terlihat sinteknya juga sudah terlihat PBL-nya ya. Rasa PBL-nya itu saya melihat udah PBL-nya. Kemudian terkait dengan masalah PBL ya tadi ya, di inti ini kan PBL sintaknya udah kuat. Kemudian ini diperlihatkan dengan adanya diskusi antar kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang harus dipecahkan dari berbagai macam sumber referensi. Nah, di sini terkait kalau secara umumnya sebenarnya hampir sama Bu Afrina, Bu Desi. Saya juga bingung nyari kelemahannya gitu ya. Yang ada itu kelebihannya. Nah, ada perbedaan antara Bu Afrina dan Bu Desi. Yang pertama, perbedaannya ini positif. Perbedaannya positif. Jadi memberi masukan buat saya pribadi bahwa kalau Bu Desi, nah yang menonjol dari Bu Desi ini adalah saya lihat pada penguatan karakter, pembinaan karakternya ini berasa sekali. Misalkan tadi mungkin dari mulai mengecek kontrol, misalnya syukur kancing baju gitu. Saya mungkin sebagai anak yang dikira bandel kali ya, bandel mungkin berbeda pembinaan terhadap anak-anak. Nah ini terasa sekali pada pembelajarannya Bu Desi, karena di lapangan itu banyak anak-anak, akan ditemukan banyak anak-anak yang seperti itu dan memang butuh pembinaan. Mungkin itu kurang lebihnya terkait dengan hasil observasi dari peer teaching Bu Afrina dan Bu Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Desi. Ingin menyampaikan pada bagian pendahuluan sangat baik ya Pak ya, berdoa sebagai penanaman karakter religius dilakukan, kemudian cinta tanah air melalui pre-memori kebangsaan juga dilakukan, kemudian tujuan pembelajaran KD 3.3 juga sudah
dilakukan dengan sangat. Kemudian bagian intinya dari Ibu Desi, pengorganisasian peserta didik untuk menjadi kegiatan belajar yang berbasis student center juga baik, dibagi dengan kelompok. Nama kelompoknya juga baik, Pak, sesuai dengan nama babnya. Kemudian sintak PBL juga jelas. Kemudian pengguna CK, NIT juga baik. Kemudian evaluasinya juga TPACK-nya terlihat, Google Form-nya juga baik sekali. Kemudian pada bagian penutup, refleksi dilakukan dengan baik oleh guru, kemudian dengan murid juga, evaluasinya juga TPACK-nya terlihat, yaitu dengan menggunakan Google Form. Secara keseluruhan, peer teaching Ibu Desi menurut saya sudah baik karena jelas penanaman PPK-nya, kemudian penerapan PBL-nya, TPACK, soalnya juga hot.